Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesembuhan, kekuatan Tuhan dan hari ini. Karena hari ini hari Tuhan, kami percaya Tuhan akan bersama dengan kami. Kami memperoleh kemenangan dalam puji-pujian, terlebih dalam firman Tuhan, agar kami mendapat pencerahan, mendapatkan jalan keluar. Karena Tuhan bersama dengan kami, Allah Immanuel. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Teman-teman pelayan Tuhan bisa membawa kita bersama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita bisa meraih kemenangan karena hari-hari terakhir ini persoalan bukan semakin hilang, bukan semakin kurang, tetapi semakin bertambah, semakin menjadi. Sebab itu kembali kepada kita masing-masing untuk kita membangun kekuatan dengan Tuhan dan membangun kebersamaan dengan sesama kita. Karena tidak jalan keluar, Tuhan bekerja, tetapi kita juga harus bertindak. Amin. Haleluya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana semakin terjadi negatif, positif, baik, buruk terjadi di muka bumi ini. Sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak dekat dengan Tuhan, dekat sama siapa lagi? Haleluya. Karena situasi sekarang ini adalah situasi yang tidak menentu. Bisa panas, bisa hujan. Bisa hujan, bisa banjir. Jadi kita harus membangun kekuatan. Kalau sudah terjadi, mau apa lagi? Kita harus bersyukur. Amin. Haleluya. Karena yang terjadi kemarin-kemarin itu memang tidak ada yang menduga. Saya berpikir sudah aman karena sudah lewat Desember, Januari, Februari, bulan Maret masih terjadi lagi banjir. Tetapi puji Tuhan, kita percaya itulah hujan berkat yang terjadi kepada kita. Harus kita bersyukur. Sebab itu kita harus selalu bersukacita. Karena bersukacita itu tidak dapat diberikan oleh manusia, tidak dapat diberikan oleh dokter, tidak dapat diberikan oleh apa yang ada di muka bumi ini. Selain kita sendiri yang harus bersukacita. Karena kita tahu kebenaran, kita tahu firman Tuhan, dan kita tahu tujuan dari bersukacita. Karena kalau kita bersukacita berarti terjadi sesuatu di sekitar kita, kita bisa mengimbanginya. Haleluya. Kalau kita bisa mengimbangi perjalanan hidup ini, berarti kita akan lancar, aman dan terkendali. Haleluya. Sebab itu pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat 16, 17 dan 18. Mari kita bacakan ini ayat bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini firman yang sudah sering kita baca. Tetapi firman Allah ini adalah
judul di atas itu nasihat. Judul sebelumnya berjaga-jaga. Kalau kita lihat teksnya, judulnya nasihat, sebelumnya berjaga-jaga. Firman Tuhan ini sudah lama, tetapi setiap hari selalu ada perubahan. Karena namanya manusia, semenjak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah ada. Dan berganti-ganti, turun-temurun. Dari dulu banyak orang ketakutan. Sampai sekarang orang ketakutan. Betul. Saya juga ketakutan. Tapi tidak mungkin ketakutan itu membuat kita hilang kendali. Saya ketakutan. Bagaimana ini? Untuk berikutnya, pikiran mulai jalan. Itu normal. Manusia yang normal. Dari dulu manusia ketakutan. Musa pernah mengalami ketakutan. Bayangkan Musa, pilihan Tuhan. Musa mengalami ketakutan karena Musa melakukan pembunuhan kepada orang Mesir. Musa membunuh. Dia lihat orang Mesir memberikan tekanan kepada orang Ibrani. Musa melihat, wah, ini bukan hanya tekanan, tetapi dia memukul. Musa maju. Dan Musa bukan hanya membuat mereka terpisah, meminta satu sama lain, tetapi Musa membunuh orang Mesir itu. Musa membunuh, Musa timbun dalam pasir, menghilangkan jejak. Musa pikir sudah aman. Ternyata ada orang melihatnya. Musa menjadi takut. Namanya manusia, siapa tidak takut di bumi. Musa sendiri jadi takut. Akhirnya ada orang Ibrani bertengkar. Orang-orang Israel yang ditawan di Mesir bertengkar. Musa datang untuk memisahkan mereka. Akhirnya orang Ibrani berkata, apakah kamu ingin membunuh seperti yang membunuh orang Mesir itu? Musa lebih ketakutan. Karena dia berpikir sudah lebih ketahuan. Namanya manusia pasti mengalami ketakutan. Terlebih membuat pelanggaran seperti Musa. Tetapi Musa membela umat Tuhan. Musa membela orang percaya. Musa membela orang Ibrani. Akhirnya Musa lari karena ketakutan. Apakah kita harus tinggal dalam ketakutan? Tidak mungkinlah. Persoalan pasti terjadi. Tekanan pasti terjadi. Tidak pernah berhenti. Terlebih sekarang ini. Silih berganti tekanan. Habis satu, datang satu. Orang bukan mati karena usia sudah tua, tetapi orang mati karena tekanan, ketakutan. Sekarang ini terjadi di mana-mana ketakutan itu. Yang lebih parah, yang mengalami ketakutan adalah penguasa Mesir pada waktu itu, yang menekan orang Israel, yaitu Firaun. Firaun lebih takut karena terjadi malapetaka yang besar terjadi di Mesir pada waktu itu. Malapetaka apa itu? Untuk membebaskan orang Israel dari tekanan ini, karena Firaun tidak mau membebaskan mereka. Firaun bilang boleh, tapi perempuan saja, laki-laki saja. Perempuan dan anak-anak tidak bisa keluar.
Tetapi Tuhan membuat satu malapetaka yang besar, supaya orang Israel keluar bebas dari penderitaan, ketakutan yang berlebihan. Yang pertama, Tuhan buat air menjadi darah. Air menjadi darah. Firaun ketakutan. Apa gerangan yang terjadi seperti ini? Air menjadi darah. Belum pernah. Semua air jadi darah. Baik di sungai, baik di laut, baik di sumur, baik di tong-tong air, baik di panci, baik di belakang. Semua jadi darah. Takut tidak? Takutlah. Aneh. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan peringatan, tetapi Firaun masih berkeras. Kedua, lalat. Di mana-mana lalat. Nah, ini persoalan. Lalat saja hanya 1-2. Kita juga harus mengusir. Ini di mana-mana lalat. Mau di tempat tidur, mau di rumah, mau di mana-mana lalat. Tuhan membuat supaya Firaun takut dan berbalik dan bertobat. Tetapi semakin dia kasar dan semakin dia beringas. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Anak sulung. Setiap rumah orang Mesir meninggal. Apa yang terjadi? Firaun lebih ketakutan. Karena setiap anak sulung dalam rumah Mesir meninggal. Tetapi rumah orang Ibrani ada darah di palang pintu. Mereka selamat. Haleluya. Mereka bersukacita karena tidak terjadi kematian. Tetapi orang Mesir terjadi kematian di setiap rumah anak sulung yang meninggal. Firaun semakin takut. Apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang terjadi yang Tuhan Allah Israel buat? Ternyata Tuhan menghendaki supaya mereka dibebaskan dari ketakutan, dari tekanan, dari penderitaan, dari persoalan yang membuat mereka menjadi budak, membuat mereka menjadi orang sengsara, pembuat batu bata, pembuat pekerjaan yang terendah. Tetapi Tuhan membuat mereka supaya mereka bebas dan keluar untuk mereka bisa bersukacita. Mereka bisa bersorak, mereka bisa memuliakan Tuhan. Bebas. Dan ada satu harapan membuat masalah ini bisa selesai. Karena campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Tuhan buat supaya mereka bisa bersukacita, bisa memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah hidup memuliakan Tuhan. Hidupku untuk Tuhan, mati keuntungan. Haleluya. Itu prinsip Alkitabiah. Tetapi dalam proses praktiknya, sehari-hari yang kita lalui berbeda dengan apa yang sudah tertulis. Karena persoalan itu bukan hanya satu jurusan. Sekarang persoalan itu berbagai jurusan, berbagai aliran. Bukan hanya gereja saja yang beraliran. Persoalan itu mau dari selatan, dari utara, dari timur, dari barat, tenggara pun dia kipas. Persoalan itu datang tanpa kita. Tetapi syukur puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kelepasan, kebebasan. Karena Tuhan datang membebaskan umatnya dari dosa. Tuhan datang membebaskan umatnya dari segala belenggu dan tekanan dan penderitaan di muka bumi. Aku datang memberikan hidup dalam kelimpahan. Karena Tuhan menghendaki umatnya bebas, sembuh, pulih, dan merdeka. Itu Tuhan menghendaki. Tetapi banyak kita manusia untuk kembali seperti dulu lagi. Aku masih seperti yang dulu.
walaupun menderita, yang penting makan. Orang Israel mengalami seperti itu. Mereka ingat lebai di Mesir, banyak bawang putih, ya tuh, mana turun dari. Ya saya teringat kepada hal-hal yang dulu. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Terbit atasmu, bersinar dan bercahaya. Di mana engkau berada? Sebab itu firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa. Senantiasa itu terus menerus, tidak pernah berhenti. Bersukacita. Haleluya. Bersukacita itu kontinu, tidak akan berakhir. Walaupun terjadi persoalan, tekanan, penderitaan, tetap bersukacita. Amin. Karena sukacita itu tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Tetapi kita dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagi kamu, kita dapatkan kembali kepada kita. Kalau kita mau tidak bersukacita, ya silakan. Kalau kita mau bersukacita, ya silakan. Tetapi dianjurkan firman Tuhan nasihat supaya kita bersukacita senantiasa. Senantiasa bersukacita. Haleluya. Tiap hari, tiap satu minggu, tiap minggu sekali, kami perangkat daerah, ketua, sekretaris bendahara. Saya bendahara, jadi harus doa tiap Jumat. Jadi tiap Jumat berdoa. Ada misi penginjilan, ya 4 orang. Dan ada teman-teman yang lain. Ada teman saya berkata begini, terus bersukacita ya, terus selalu bersukacita ya. Ya saya bilang bersukacita. Ya bersukacita, memang harus bersukacita. Karena kalau tidak bersukacita mau bagaimana lagi? Kita yang hamba Tuhan, ya toh? Harus bersukacita. Dan bersukacita itu relatif saja, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Karena bersukacita itu memang harus bersukacita. Karena kalau tidak bersukacita mau bagaimana lagi? Ke sana persoalan, ke rumah persoalan, di sini persoalan. Harus bersukacita. Karena kalau tidak bersukacita, iblis akan masuk. Betul tidak? Iblis akan masuk. Kuasa kegelapan yang ada di atas, di bawah, di dalam bumi akan masuk mengganggu kita, membuat kita tidak bersukacita, kehilangan sukacita. Sebab itu kita harus bersukacita. Haleluya. Karena kita bisa melihat persoalan dalam hidup kita, di mana kita berada. Orang telepon kita memberitahu persoalan. Bagaimana jawabnya? Kita harus jawab bersukacita. Haleluya. Karena orang menginformasikan persoalan dari sana. Haleluya. Mereka pikir saya tidak punya persoalan. Padahal saya banyak sekali persoalan. Tetapi saya membuat supaya ditahu tidak punya persoalan. Haleluya. Kalau dia menelpon saya, dia menelpon persoalan, saya jawab persoalan. Waduh, ini persoalan. Karena kita ini pengurus daerah. Haleluya. Orang berpikir kita lebih daripada mereka, padahal kita sama saja. Sama saja, namanya kita manusia pasti ada persoalan. Di sana persoalan, di sini persoalan. Namanya di dunia pelayanan, dunia bisnis, dunia pekerja, dunia apa saja pasti persoalan. Haleluya. Tapi persoalan itu bisa berhenti apabila kembali kepada kita. Ada teman saya juga sudah, orang bilang sudah berlebihan, sudah kecolongan, sudah terlanjur. Ini persoalan lagi. Bukan menyelesaikan persoalan, tapi menambah persoalan. Waduh. Menambah persoalan, tetapi kembali ke diri kita.
sendiri selesaikan. Kamu yang bikin. Haleluya. Sebab itu kembali kepada kita untuk kita membangun diri kita. Dengan kita bersukacita. Bersukacita senantiasa. Karena ini adalah satu berita sukacita yang harus didengar oleh setiap manusia. Setiap manusia harus dengar. Dari zaman dulu, pertengahan sampai sekarang ini, persoalan tidak pernah berhenti. Tetapi akhir dari semuanya itu, bukan hanya kita bersukacita. Apa yang kita bangun? Tetap berdoa. Kalau kita hanya bersukacita terus, bisa juga berlebihan sukacita itu, orang yang gila. Gitu. Orang berlebihan sukacita. Kita ini tamasya, holiday. Orang mana tuh holiday? Kemana pergi? Habis doing. Persoalan juga. Jangan berlebihan. Amin. Tapi semua ada ukuran. Karena hidup kita ini bukan hanya begini-begini terus. Bukan hanya seperti ini. Ada masanya berakhir. Ada masanya habis. Orang berpikir, wah, tamasya terus, bersukacita terus. Nanti tua baru bertobat. Nanti sudah mau dekat baru mau bertobat. Tapi boleh juga itu ya, tidak terlambat. Tetapi harus kita tempatkan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Berdoa senantiasa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Kita harus bangun doa. Membangun kekuatan. Kekuatan yang di dalam. Bersukacita di luar. Nampak kelihatan, oh sukacita. Nampak kelihatan, wah dia bergembira. Tetapi harus kita bangun kekuatan dari dalam. Haleluya. Kekuatan dalam doa. Zaman sekarang ini orang sudah bukan jarang berdoa, sudah lupa berdoa. Dia banyak melihat. Banyak melihat tapi pagi bangun. Akhir. Aduh. Mata selalu rusak karena sudah minus. Terlalu dia. Aduh, zaman sekarang ini memang zaman memang hilang kendali. Sebab itu kalau kita tidak menerima nasihat firman Tuhan, maka semakin garis lurus yang Tuhan berikan, semakin kita melenceng, lari kepada jalur. Tetap berdoa, bukan lagi tetap. Sekali berdoa. Doa kurang. Kekuatan tidak ada lagi. Mungkin kelihatan kita di luar. Oh bersukacita. Oh bergembira. Oh berbahagia. Tetapi di dalam tidak membangun mezbah Tuhan. Tidak membangun kekuatan kepada Tuhan. Hanya nampak dari luar. Casingnya bagus, tetapi di dalamnya, saudara, kehilangan semangat untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan, karena tidak ada kekuatan lagi dalam doa. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Doa orang benar besar kuasanya. Apabila yakin dan percaya, mukjizat masih ada, mukjizat itu nyata, mukjizat masih terjadi bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Karena ada doa, tetap berdoa, tetap berdoa, continue terus menerus, tidak pernah berhenti. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Untuk menundukkan
lawan-lawanku. Itu kata Daud 7 kali. Daniel berdoa 3 kali dalam sehari. Dia menghadap ke barat. Haleluya. Dia menghadap Yerusalem untuk berdoa kepada Allahnya. Karena persoalan yang dihadapi, ketakutan. Apa yang dihadapi? Maut, kematian. Sehingga ini bukan persoalan yang biasa. Sekali melangkah maut, singa yang akan memangsanya. Tetapi doanya menjaga, membuat singa ditaklukkan, membuat singa menjadi tunduk kepada Daniel. Haleluya. Sebab itu anak saya kasih nama Daniel. Haleluya. Yang kedua Mikael. Haleluya. Yang ketiga Yosua. Karena itu nama-nama pembawa sejarah, menaklukkan. Haleluya. Singa ditaklukkan. Mikael pemuluh malaikat. Yosua panglima Israel. Haleluya. Itu nama-nama punya prinsip keras dalam prinsip. Haleluya. Tidak akan mundur selangkah. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab itu singa pun ditaklukkan. Karena ada kuasa dalam doa. Ada kuasa dalam pujian. Doa dan penyembahan. Haleluya. Dinaikkan oleh Daniel. Membuat singa-singa pada waktu itu lapar. Membuat orang di atas melihat. Pasti mati. Pasti dimangsa oleh singa. Tetapi akibatnya berbalik arah. Orang-orang yang di atas yang merasa aman dibuang. Akhirnya sebelum tiba di lantai, kata firman Tuhan, mereka sudah ditangkap oleh singa. Haleluya.